Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kirasanto, dosen tetap Universitas Pamulang dengan bidang ilmu teknik elektro. Beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu yaitu salah satunya adalah rangkaian elektronika dan mikrokontroler. Baik, pada kesempatan ini saya akan mengajar mata kuliah rangkaian elektronika di semester 1 dengan bobot SKS yaitu 3 SKS dengan 21 kali pertemuan dengan capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa dapat memahami prinsip dasar elektronika, kemudian mengukur, mengevaluasi, menganalisis rangkaian elektronika, kemudian yang terakhir adalah mahasiswa dapat membuat sebuah proyek sederhana. Materi-materi yang ada pada mata kuliah rangkaian elektronika ini yaitu mencakup salah satunya adalah yang pertama adalah komponen pasif, komponen aktif, kemudian ada rangkaian seri, rangkaian paralel, kemudian hukum ohm, kemudian rangkaian penyearah staf gelombang, rangkaian penyearah gelombang penuh, dan rangkaian op-amp. Mode pembelajaran mata kuliah ini dilakukan dengan metode daring maupun luring. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang komponen pasif yaitu resistor. Oke, assalamualaikum, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang komponen pasif yaitu resistor. Ya, tapi sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, materi yang pertama yaitu materi komponen pasif. Tapi sebelumnya kita akan bahas ataupun mereview materi sebelumnya ya, yaitu tentang kapasitor ya. Oke. Ya, nah review ya. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang komponen pasif yaitu kapasitor. Itu dimana kita tahu bahwa definisi kapasitor adalah salah satu komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik dalam suatu rangkaian. Di mana satuan dari kapasitor adalah farad atau dinamakan dengan di mana kapasitor itu terdiri dari dua plat konduktor yang dipisahkan oleh bahan isolat yang disebut sebagai dielektrik. Ya, dielektrik. Nah, kita tahu bahwa jenis-jenis kapasitor ada beberapa ya, yaitu kapasitor elektrolit, kapasitor keramik, kapasitor tantalum, dan kapasitor dinamik. Nah, di sebelah kiri kemarin kita juga sudah bahas mengenai gambar dari jenis-jenis dari kapasitor. Oke, ya, sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Kita akan langsung masuk ke resistor ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi komponen pasif yaitu resistor, saya mengingatkan kembali bahwa mumpung kalian kan masih semester 1 ya, semester 1, maka kalian harus kalau misalnya untuk mendapatkan nilai yang bagus, harus mendapatkan nilai yang bagus. Yaitu caranya bagaimana? Yaitu presensi 10%, kemudian tugas 20%, kemudian apalagi UTS 30% dan pasnya 40%. Jadi pas 100%. Ya, artinya kalau memang misalnya kalian tidak mengulang, harus memenuhi 4 variabel. Paham ya? Ini kan mumpung masih di semester 1 ya. Lanjut, kita masuk ke komponen pasif yaitu tentang resistor. Oke. Secara definisi, resistor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Satuannya adalah ohm. Kemudian jenis-jenis resistor itu ada beberapa ya, yaitu yang pertama adalah resistor tetap atau fixed resistor,
kemudian yang kedua adalah resistor variabel atau variable resistor, kemudian yang ketiga adalah resistor termistor yaitu PTC atau RTC, kemudian yang keempat adalah resistor LDR atau line dependent resistor. Baik, kita coba bahas satu persatu ya. Apa itu resistor tetap, apa itu resistor variabel, apa itu resistor termistor dan resistor LDR. Oke, yang pertama, resistor tetap atau fixed resistor. Artinya resistor itu adalah nilainya tetap tidak berubah. Misalnya, sebuah resistor mempunyai nilai 10 kilo ohm, dia akan tetap 10 kilo ohm. Dia tidak akan bisa berubah. Seperti itu ya, yang fixed resistor. Kemudian yang kedua resistor variabel, artinya kebalikan dari resistor tetap. Artinya kalau resistor variabel itu nilai resistornya bisa berubah-ubah, gitu ya, bisa berubah. Misalnya 10 kilo ohm, dia bisa diubah-ubah menjadi di bawahnya, tapi tidak bisa di atasnya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga resistor termistor atau PTC, yaitu resistor yang nilainya akan berubah ketika dia mendapatkan suhu. Jadi artinya suhunya bisa mendapatkan suhu, maka nilai resistor akan berubah. Gitu ya. Jadi dia berubahnya nilainya itu akan berubah pada saat terkena suhu. Itu ya. Kemudian yang keempat resistor LDR. Nah itu dia akan berubah nilainya pada saat terkena apa? Cahaya. Terkena cahaya, maka dia akan berubah. Nah di sebelah kiri itu ada beberapa jenis ya model gambar dari resistor. Kira-kira dari gambar yang sebelah kiri ini mana yang termasuk resistor tetap? Mana yang resistor tetap? Kalau biru kecil, warna biru. Ya, yang termasuk resistor tetap adalah ini ya. Ini dengan yang ini. Ya, ini juga termasuk resistor tetap ya. Jadi dia nilainya tidak berubah. Oke, yang kedua, mana yang termasuk resistor variabel? Potensiometer lagi. Ya, green pot. Ya, jadi yang termasuk resistor variabel yaitu potensio dan green pot. Oke. Kemudian yang termasuk resistor termistor. Yang mana kira-kira? Yang bulat Pak. Yang bulat yang mana nih? Yang hitam sama yang biru. Oke, yang ini ya. Ini PTC, ini PTC. Itu yang termasuk resistor termistor. Kemudian yang resistor LDR sudah dipastikan yang ada tulisannya di sana ya. LDR ya. Ini ya. Oke. Ini adalah jenis maupun gambar dari resistor. Ada yang mau tanyakan? Jangan. Pak, kalau yang variabel itu pengukurannya atau nilainya itu dari mana Pak ya? Yang mana nih? Yang resistor variabel. Oh yang ini ya. Resistor variabel kan termasuk yang ini ya? Iya Pak. Ataupun yang ini. Kalau ini kan memang nilainya bisa diputar-putar ya. Nilai bisa putar-putar maka nilainya akan berubah. Nah sedangkan untuk yang tripod sebenarnya sama saja, tinggal diatur menggunakan open ya, open main. Itu aja untuk mendapatkan nilainya berapa. Nah nilai tripod itu kan ataupun potensio itu ada yang misalnya 102 misalnya atau 103 misalnya. Nah kalau di bodi potensio maupun tripod itu ada tulisan 102, maka itu ada namanya berapa? 1000 ohm atau 1 K ya, 1 kilo ohm. Nah ketika dia diputar-putar maka nilainya akan berubah. Sama dengan tripod misalnya 103 atau 203 gitu ya. 203 maka menjadi berapa nih? 20 K ya. Seperti itu Tiganya. ya. Jadi cara untuk mendapatkan nilai dari resistor itu seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup. Oke, jadi di situ ada kode warna resistor itu digunakan untuk itu nilai hambatan biasanya terdapat 4 warna atau 5 warna. Ya. Oke. Lanjut ya. Kemudian, nah di sini ada gambar maupun simbol dari resistor. Kalau kita perhatikan di sini ada simbol Eropa ya,
dan simbol sebenarnya hampir sama di sini. Kalau resistor dia seperti ini ya, ini aja ya, yang biasa yang umum. Kalau variabel resistor tinggal menambahkan anak panah atas ya. Kemudian kalau yang potensiometer tinggal dari atas ke bawah. Jadi tiap jenis resistor itu berbeda-beda untuk simbolnya. Jadi kalau misalnya nanti melihat sebuah gambar dari atau skema dari belakang ya, dari bawahnya layoutnya ya, nah itu kita harus tahu simbol-simbol dari komponen utama yang resistor. Ya, sama dengan LDR juga seperti itu gambarnya. Kemudian ada resistor, tinggal ada horizontal dan gambarnya dan sebagainya. Oke, kemudian kita lanjut ke gelang warna. Nah ini mungkin yang penting dari sebuah resistor. Kalian harus bisa memahami gelang warna dari resistor tersebut. Ya. Di sini ada warna black atau hitam, ada coklat, merah, oranye, yellow ataupun kuning sampai dengan putih. Itu yang kalian harus pahami atau harus apalkan. Nah, di mana warna merah itu gelang pertama adalah 1, ya, kan? Kemudian coklat di gelang kedua itu adalah berapa? 2. Nah, merah di gelang ketiga itu pengalinya. Jadi kalau 2 ya berarti 10 pangkat 2. Sampai kemudian yellow atau kuning itu 4 di gelang pertama, gelang kedua 4 juga, di gelang 3 10 pangkat 4 pengalinya ya. Nah, kemudian terakhir sampai putih, kemudian ada emas. Emas itu adalah berapa toleransinya? 5% ya, 5%. Sedangkan perak itu adalah 10. Oke, kita coba kita hitung ya, atau kita coba baca tentang warna yang ada di atas, yang ada di atas. Di situ gelang pertama apa di situ? Hijau. Kemudian gelang kedua biru. Kemudian gelang ketiga coklat atau merah? Merah atau coklat? Coklat. Oke, kita coklat ya. Coklat. Oke, gelang pertama dari warna hijau apa? 5. Gelang kedua? 6. Gelang ketiga? 10 pangkat 1. Maka nilainya menjadi 560 ohm. Plus minus 5%. Karena di situ adalah warna emas. Gitu ya. Bisa ya? Oke. Kemudian saya ada contoh ataupun latihan soal. Coba silakan dikerjakan. Yang pertama adalah yang pertama adalah coklat, hitam, coklat, emas. Coba dikerjakan dulu sebentar. Nanti silakan maju ke depan. Silakan sebentar ya, saya kasih waktu. Oke, langsung mungkin ada yang mau maju di nomor 1. Ya, silakan. Gelang pertama coklat ya, gelang kedua hitam, kemudian gelang ketiga coklat dan terakhir emas. Kita gelang pertama apa dulu? Gelang kedua hitam, gelang ketiga adalah coklat, gelang keempat adalah emas.
Jadi coklat di gelang pertama adalah 1 ya. Kemudian hitam di gelang kedua itu 0 ya. 0. Kemudian coklat gelang ketiga adalah 10 pangkat 1. Maka kalau kita baca semuanya maka menjadi 100 ohm. Kemudian di gelang terakhir ada warna emas. Emas yaitu toleransi 5%. Nah, 5% itu artinya bagaimana 5%? Jadi plus minusnya bisa ke atas ya, kemudian ke bawah 5%. Itu yang pertama. Oke, kemudian yang kedua, merah, coklat hitam. Siapa yang mau maju mengerjakan soal nomor 2? Ya, silakan. Ya, tuh. Ya, sebenarnya. Merah. Merah, coklat, emas ya. Oke ya, coba kita perhatikan yang benar ya. Ya, merah gelang pertama itu adalah 2. Kemudian coklat di gelang kedua itu adalah 1. Kemudian coklat di gelang ketiga adalah 10 pangkat 1. Ya. Resistor yang punya warna merah coklat emas itu adalah 210 ohm. Jangan lupa satuannya ya. Nah, karena kalau kita salah satuan maka akan salah juga perhitungannya. Sudah ya. Baru 10 ya. Baru 10 ohm plus minus 5%. Oke. Jangan lupa terakhir satuan yang penting ya. Jadi kalau elektro itu kalau tidak ada satuannya nanti salah. Oke, kemudian soal yang ketiga yaitu oranye, merah, emas. Siapa yang maju? Ya, silakan. Oke ya. Itu nomor 3 ya. Oranye, merah, emas. Gimana? Benar ya? Oke, jadi oranye, kita perhatikan lagi gelangnya. Oranye itu adalah 3 gelang pertama, kemudian merah gelang kedua 2, kemudian merah gelang ketiga 2. Maka resistor yang mempunyai warna oranye, merah, emas itu adalah 3200 ohm atau plus minus 5%. Atau kalau kita sederhana jadi 3,2 kilo ohm plus minus 5. Itu ya. Oke, kemudian selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita langsung bahas saja ya di nomor 4 ya. Kuning, oranye, merah, emas berapa? Kuning gelang pertama berapa? 4. Kemudian oranye gelang kedua 3. Kemudian merah ya. Itu bisa juga langsung kita tulis nolnya 2. Ya, buat berarti ohm ya plus 5%. Atau 4,3 plus minus 5%. Itu yang nomor 4. Ya. Oke, kemudian yang ke berapa nih? 5 itu merah. Merah itu
Oke, yang terakhir ya. Terakhir. Nomor 6. Oranye berapa nilainya? 3. Kemudian merah 2. Kemudian kuning 4. Berarti tinggal ditambahkan nolnya 4 ya. Maka menjadi 32.000 ohm ya, plus minus 50% atau 32 kilo ohm plus minus 20 ya. Oh ada 4 ya. Oh ada 4. Nah, ini. Paham ya sampai sini ya? Oke. Kalau paham kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah ini caranya tadi, cara mengukur resistor. Sebenarnya sama saja yang kalian kerjakan dengan yang ada di sama ya. Coba kita coba 10 ya, yang ini ya. Oke. Kemudian di sini ada cara mengukur resistor. Cara mengukur resistor itu bisa menggunakan yang apometer yang model analog maupun yang digital. Perlu diperhatikan kalau untuk mengukur resistor yang nilainya ohm itu sebaiknya menggunakan selektor kali 1 ya, untuk yang ohm. Tapi kalau untuk nilainya yang kilo ohm, kalian bisa ubah selektornya kali 1K ya. Ya 1K di sini. Kalau kalian perhatikan di sini kali 1K ya. Ya, kali 1K. Jadi kalau ohm itu dikali 1 saja. Kalau yang untuk yang kilo ohm kalian bisa menggunakan 1K kali 1K. Ya. Oke. Kalau untuk yang digital ya tentu saja tidak perlu mengubah selektornya, cukup dengan diarahkan ke ohmnya saja. Yang nanti akan otomatis. Jadi tidak ada perubahan kali 1 atau kali 1K. Ya. Itu ada kan di situ ya untuk apometernya. Ya. Oke, kemarin kan saya minta kalian untuk membawa beberapa resistor kan? Ya. Nah, dibawa resistornya ya. Kalau dibawa silahkan mungkin meja sebelah sana atau mana sebelah itu ya. Coba dibawa resistor warnanya apa saja, kemudian ditulis dan dibawakan tulis. Coba mana yang dulu? Ya, sebelah Mas. Ya. Warnanya apa saja Mas? Ini warnanya biru, abu, merah dan emas Pak. Ya, coba ditulis di sebelah sini nggak Pak? Langsung aja Pak. Ya, langsung aja. Biru ya, kenapa ya? Biru Pak. Ya, biru itu warna bilang pertama Pak? Biru 6. Ya, biru itu 6. Kemudian Abu itu 8. 8. Oke. Dan merah itu merupakan 2. Lupa berarti berapa? Model yang 6.008. Jangan lupa bilang terakhir Emas Pak. emas. Berarti plus minus 5%. 5%. Atau 68 kilo ya. 6,8. 6,8 apa 68? 6,8. Anda berapa ratus? Oh, nomor ya ini gimana sih? Ya, 6,8 kilo ohm plus minus 5% ya. Iya Pak. Oke. Yang lain? Ya, silakan maju. Apa warnanya? Warnanya hampir sama Pak, cuman ini berbedanya di gelang 3 Pak. Gelang pertama biru, gelang keduanya abu-abu, gelang ketiga coklat, gelang keempat emas. Ya, berapa itu bedanya? Langsung saja. Biru itu 6 ya. Kemudian abu-abu itu 8. Gelang ketiga coklat ya? Iya. Oh, hanya berbeda warna belakangnya ya? Iya Pak. Jadi
Jadi warna biru abu-abu coklat itu adalah 680 ohm plus minus 25%. Gitu ya. Sampai sini kira-kira paham nggak? Tentang resistor. Paham ya? Paham ya? Oke. Kalau sudah berarti dapat kita simpulkan bahwa resistor adalah salah satu komponen elektronik yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi arus listrik dalam suatu rangkaian. Yang kedua adalah resistor memiliki satuan yaitu ohm. Dan nilainya dapat ditentukan melalui ya, dengan menggunakan alat ukur seperti ammeter. Kemudian yang ketiga adalah resistor tersedia dalam berbagai jenis tadi ya, yaitu ada resistor tetap, ada resistor tidak tetap, ya. Kemudian ada termistor dan gitu ya. Oke. Kemudian, nah di sini ada referensi yang perlu mungkin kalian baca. Ya, selain belajar di kampus, kalian juga bisa mencari referensi lain, misalnya seperti buku yang ditulis oleh Budiarto, yaitu tentang komponen elektronika dasar untuk pemula. Ya. Di penerbitnya adalah Jakarta, penerbitnya Andi. Ya. Atau mungkin buku-buku yang lain kalian bisa jadikan referensi, gitu ya. Oke. Kemudian, nah untuk tugas ini saya akan dikerjakan. Ini ada 2 pertanyaan, tapi yang nomor 2 ada 2 pertanyaan juga. Jadi artinya ada 3 ya, ada 3 pertanyaan. Silakan dijawab. Setelah dijawab, kemudian kalian tulis ya, kalian tulis, kemudian kalian upload di link di tugas terstruktur untuk pembelajaran. Ya, silakan nanti dikerjakan. Oke. Jadi, nah kemudian kalian harus pelajari juga nanti untuk minggu depan ya. Minggu depan kalian pelajari tentang komponen aktif yaitu transistor. Itu ya. Oke. Mungkin cukup ya untuk materi hari ini yaitu komponen pasif tentang resistor. Mungkin kita akan insya Allah ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.